Kalau kita mau perang, pergi berperang, kita harus punya strategi. Kalau kita mau berkompetisi dan kita mau menang, kita juga harus punya strategi. Nah, begitu juga dengan bisnis. Nah, secara garis besar, ada yang mengelompokkan strategi dalam perusahaan dan bisnis itu menjadi 3 bagian. Dan ini bentuknya segitiga atau piramid. Yang paling atas itu corporate strategi. Terus ke yang lebih detail lagi, strategi bisnis. Terus di bawahnya ada fungsional. Ini strategi fungsional. Contohnya ya strategi marketing, strategi branding, dan seterusnya. Nah, kita nggak akan bahas semuanya di video kali ini karena mungkin juga belum dibutuhkan, apalagi buat teman-teman yang baru mulai atau bisnisnya masih kecil. Jadi tidak akan kita bahas secara detail, lebih ke insight, lebih ke pemahaman apa itu strategi secara global. Nah, strategi itu sendiri apa sih? Strategi ya taktik, langkah-langkah atau aksi apa yang akan kita jalankan untuk mencapai target. Jadi sebelum kita merancang strategi bisnis, kita harus punya targetnya. Targetnya apa? Terus kita breakdown, kita pecah menjadi beberapa tingkatan dan mungkin beberapa strategi. Dan setiap strategi itu harus bisa diukur berdasarkan waktu dan pencapaiannya. Jadi kita harus punya goalnya, targetnya apa, terus kita punya achievement atau pencapaian dan strategi untuk mencapainya. Mungkin kalau dicontohkan secara simple, misalkan kita bermain sepak bola, kita mau ngegolin tentunya. Nah, kita kan bikin strategi dan achievementnya. Jadi dari gelandang belakang, itu bola harus sampai ke tengah. Jadi kalau sudah sampai ke tengah, berarti kita sudah pencapaian pertama. Dari tengah lalu dioper ke depan, kita sudah di pencapaian kedua. Lalu strategi berikutnya sampai kita memasukkan bola ke gawang. Oke, jadi kalau kita cuma desain strategi aja, ngerancang strategi, tapi tanpa bisa diukur dan tanpa tujuan, nanti akan repot implementasinya. Terus juga akan kesulitan untuk mengukur efektivitas. Karena kita tidak bisa stuck di satu strategi. Kalau misalkan tidak bisa berjalan di bisnis kita, ya kita harus ganti strategi. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang pernah belajar marketing gitu atau branding, atau pernah sekolah, tahu tentang buku ini. Ini buku judulnya Blue Ocean Strategy. Ini karangan Chan Kim dan Rene Mauborgne. Nah, di sini Blue Ocean strategi ini dijelaskan menciptakan ruang pasar tanpa pesaing dan menjadikan persaingan tidak lagi relevan. Nah, di video-video kemarin kan saya sering bilang tentang lautan merah, di mana persaingan pasar sangat ketat. Nah, untuk Blue Ocean ini ya kebalikannya, lautan biru. Nah, tapi kita tidak akan membahas isi atau konten buku ini, tapi ini bukunya oke lah, bagus buat teman-teman yang punya waktu bisa baca buku ini. Yang akan kita bahas ini tentang ruang pasar tanpa pesaing. Nah, banyak yang salah mengartikan tentang Blue Ocean ini, salah mengartikan tentang lautan biru ini. Banyak yang menganggap atau mengartikan strategi laut biru itu lebih ke produk. Jadi membuat produk yang benar-benar unik, yang tidak ada kompetitor. Ya, itu tidak salah. Tapi lautan biru ini buat saya ini lebih ke marketnya, jadi lebih ke target marketnya. Kalau produk ya lebih ke customernya. Nah, ini berhubungan dengan video sebelumnya yang kurva nilai tentang bagaimana kita mencari atau menciptakan keunikan di produk kita. Produk-produk yang kompetitornya banyak atau produk umum itu juga bisa berenang di lautan biru, tergantung marketnya, tergantung bersaingnya di mana. Dan bukan cuma untuk produk, tapi juga berlaku untuk jasa. Oke, jadi kalau untuk lautan biru ini, Blue Ocean ini, lebih ke produk yang tepat di market tertentu. Jadi bukan di market yang tepat, tapi di market tertentu. Nah, ini juga sudah dibahas sebelumnya di video target market, tentang kita memetakan siapa target market kita. Nah, kalau sudah kita menemukan atau memetakan siapa target market kita, terus juga kita sudah merancang kurva nilai, maka akan memudahkan kita untuk bisa berhasil atau bisa berenang di lautan biru. Karena banyak orang yang saya kenal, baik dari komunitas atau di luar komunitas, itu banyak yang istilahnya tutup bisnisnya atau bangkrut karena terjebak di persaingan harga, terjebak di lautan merah. Karena ya belum punya atau tidak punya strategi untuk bisnisnya, terus juga tidak punya
pemetaan target market yang tepat untuk produknya, dan tidak ada strategi marketing untuk pemasarannya. Nah, nanti yang akan lebih rumit di video series ini itu strategi tentang marketing, khususnya untuk internet marketing. Nah, itu komponennya banyak, terus juga nanti materinya bisa dibilang banyak. Cuma sebelum kita sampai ke situ, ya kita harus ngerti dulu strategi itu apa, terus bagaimana kita menyusun strategi, dan bagaimana mengukur dan mengevaluasinya. Nah, untuk strategi kita bisa rancang strategi jangka panjang dan strategi jangka pendek. Jangka panjang mungkin bisa dalam hitungan tahun, jangka pendek bisa ngikutin pembukuan per 3 bulan atau per 6 bulan, atau mungkin dibikin lebih singkat lagi per bulan. Nah, buat teman-teman yang baru, mungkin yang belum punya sumber daya banyak, belum ada orang yang ngurus secara spesifik atau secara detail atau fokus di strategi, ya teman-teman bikin list strategi apa aja yang memungkinkan bisa diambil, terus bikin skala prioritas mana yang kira-kira bisa dijalankan di awal, lalu set parameter keberhasilannya dan jangka waktunya. Setelah jangka waktu selesai, bisa kita evaluasi apakah efektif. Kalau misalkan efektif, bisa kita lanjutkan. Kalau misalkan tidak, ya kita bisa ganti dengan strategi baru. Contoh simpel untuk teman-teman yang menjalankan atau menerapkan internet marketing khususnya di sosial media, Instagram misalkan. Strateginya apa yang bisa kita terapkan atau kita bisa tes? Ya konten, foto-fotonya. Jadi selama strategi itu kita jalankan, contoh misalkan 3 bulan, kontennya yang akan kita tes tuh konten yang seperti apa? Apakah konten yang informatif? Apakah konten tentang produk kita? Ataukah yang berbentuk dengan konteks atau sesuatu yang lain? Nah, itu bisa kita coba. Nah, buat yang belum ada sumber dayanya, belum banyak sumber dayanya, dan mungkin belum punya waktu banyak, jangan terlalu banyak mencoba strategi. Ambil beberapa strategi dan fokus. Oke, mungkin kesimpulannya terakhir, untuk kita membuat dan merancang strategi, tentukan dulu tujuannya, tentukan dulu target kita apa, baru kita rancang dan pilih strateginya. Oke, kita ketemu lagi nanti minggu depan. Sampai jumpa.